Inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil qur'an imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah hadirin majelis pengajian kitab Tanqihul Qaul Masjid Al-Ikhwan Bukit Ansana, bil khusus istimewa guru kita bersama Ketua Dewan Kesejahteraan Masjid Al-Ikhwan atau Dewan Ta'mir dan para guru-guru yang lain, para muhibbin pecinta majelis ilmu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertawasul dengan kehadiran kita di majelis kajian hadis, berarti kitab dan qaul ini, dengan kemuliaannya hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bertawasul memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pengampunannya kepada kita, diampuni dosa, kesalahan dan khilaf kita yang zahir, yang batin, yang kecil, yang besar. Semoga Allah anugerahkan sehat, afiat, panjang umur kepada kita untuk bekal taat, bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu rezekinya dibukakan untuk kita, upaya untuk meraih rezekinya Allah mudahkan dan Allah jembarkan. Selanjutnya dawuh syahna hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya as-sholata alayya faqad akhta'a thoriqal jannah. Barang siapa orang yang lupa bersolawat kepadaku, maka sungguh dia telah salah menempuh jalan ke surga. Jadi orang yang lupa bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bukan kita yang lupanya. Barang siapa orang yang lupa bersolawat kepada beliau, maka dia sungguh
dia telah salah menempuh jalan ke surga. Aradan Nabiyyu bin nisyan, yang dimaksud kata Syekh Nawawi, yang dimaksud lupa di sini ada nasya. Lafad nasyanya nisyan itu maknanya kata beliau at-tarku amdan, sengaja meninggalkan. Lupanya itu dengan sengaja tidak mau bersolawat, apalagi kalau menentang solawat ya. Ini sengaja nggak mau solawat, maka dia telah salah menempuh jalan ke surga. Fa idza kana tariq yukhti'u tariqal jannah kana al-musalli. Artinya orang yang bersolawat itu dia akan terbimbing terarah menuju surga. Sehingga solawat itu akan menjadi sebab terbukanya hidayah, menjadi sebab ada anugerah taufik dari Allah, menjadi sebab terbuka pengetahuan. Tadinya dia tidak tahu jalan surga, dia jadi tahu. Ini macam-macam. Faqad ruwiya an Abi Hurairah annahu qala, telah diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah bahwa beliau berkata, as-salatu 'alan nabi hiya tariq ilal jannah. Salawat kepada Nabi adalah jalan menuju surga. Demikian yang dikatakan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala. Kada Dakar Samlawi, demikian Imam Samlawi menyampaikan, menceritakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi fi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya manusia yang paling utama denganku, yang nantinya ruangannya ruangan VIP, majelisnya kumpulannya kumpulan VIP khusus dengan Rasulullah, bahkan yang paling dekat dengan Rasulullah, satu hamparan, satu tikar kasarnya dengan Rasulullah, satu ruangan dengan Rasulullah. Siapa dia? Aksaruhum alayya sholatan, mereka yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Jadi orang yang paling banyak sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu yang kelak nanti di surga yang paling utama, yang paling khusus ya. Ai aqrabuhum minni fil qiyamah, yaitu orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat. Wa ahaqquhum bi syafaati, dan yang paling berhak mendapatkan syafaatku adalah aksaruhum alayya sholatan di dunia, yaitu mereka yang paling banyak sholawatnya kepadaku di dunia. Mudah-mudahan kita ahli sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita banyak sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dari awal dalam kitab lain dikatakan dijelaskan
dari awal kita dibangkitkan dari kubur kemudian digiring di mahsyar itu didampingi Rasulullah, sampai hisabannya didampingi Rasulullah, hisaban amalnya didampingi Rasulullah, mizannya ditimbang amal didampingi Rasulullah, lewat Shiratal Mustaqimnya dipantau oleh Rasulullah. Jadi beliau nggak mau orang yang cinta kepada beliau di masarnya kepanasan, di masyarnya kehausan. Jika ada yang mahabbah, ahli sholawat, banyak sholat, salah satu ciri orang cinta Rasulullah itu banyak sholawat. Salah satu ya, bukan berarti mutlak, cuman banyak sholawat, enggak, banyak. Dan salah satunya yaitu yang banyak bersolawat kepada beliau. Nah, kalau ada yang ahli sholawat di masyar itu kehausan, ada panggilan dari Rasulullah, maka beliau akan menyodorkan, mengulurkan air untuk diminum, yang setelah meminum air itu tidak akan lagi mengalami haus dahaga di masyar. Terus sampai proses perhitungan amal Rasulullah dampingi, pencatatan amalnya Rasulullah dampingi. Dan waktu pencatatan amal itu bukan sehari 2 hari, bukan sejam 2 jam, tahunan, bahkan sampai ada yang sampai puluhan tahun, ada yang sampai 30 tahun. Dihitung tuh amal kita dari sejak kita balik, sejak kita balik. Begitu masuk kita waktu balik, usia balik, kalau umur rata-ratanya antara 12-15 tahun, secara fisiologis dia sudah mengalami ihtilam, mimpi jima. Sudah ada catatan tuh dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Kalau ada yang tertinggal sholatnya, ada catatannya tertinggalnya kenapa, dari mulai menit, hari tanggal sekian, tahun sekian, menit kesekian, ngapain, ada, tidak ada yang lewat. Sampai makan, suapan makanan yang dia makan itu dari mana makannya, bagaimana cara makannya, apakah dia menyebut nama Allah makannya, ada, itu diproses terus sampai penghujung umur kita, sampai kita meninggal. Nah, orang yang bersolawat, banyak bersolawat kepada beliau karena rasa cinta kepada beliau disertai rasa kangen perjumpaan dengan beliau, ada takdim di dalam dirinya, mengagungkan di dalam dirinya kepada beliau, mengagungkan derajat beliau sebagai nabi, mengagungkan, memuliakan kemuliaan beliau di sisi Allah. Itu lebih lagi ada nilai plusnya, nilai tambahnya dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ahakkuhum bisyafaati, yang paling berhak syafaatku, yaitu mereka yang paling banyak bersolawat kepada ku di dunia. Sehingga banyak kisah disebutkan oleh Rasulullah. Ada orang yang ditimbang amalnya sudah pik, ini amalnya berat ke buruk. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan permohonan kepada Allah. Menyampaikan bahwa orang yang lagi diperiksa amalnya pernah satu kali dia bersolawat di pinggir jalan kepadaku. Lalu diperiksa di muka, benar.
Dia lagi jongkok, nggak sengaja dengar orang bersolawat, entah itu yang lewat atau gimana, lalu tergerak bibirnya mengikuti bacaan orang solawat itu, dan itu ada catatannya. Begitu ditimbang, terbalik, yang tadinya amal buruk yang berat berubah jadi amal baik karena salawat. Yang bisa jadi yang tanpa sadar refleks itu disertai dengan keikhlasan tanpa ada tujuan apa-apa. Apalagi yang beratus-ratus kali, yang beribu-ribu kali. Li'anna kasrata salat alaih tadulu ala sidqil mahabbah. Karena banyaknya sholawat kepada beliau itu menunjukkan kemurnian kecintaan. Karena di antara ciri kecintaan itu kan banyak menyebut, ya? Kita senang sesuatu, biasanya kan kita sering ngomongin itu yang kita senang, ya, disebutin. Nah, maka banyak bersalawat kepada beliau itu pun menunjukkan sidiknya kecintaan kita kepada beliau. Wa kamalil uslah, dan hubungan yang erat dengan beliau. Kita yang sering kita ingat, orang yang sering kita ingat, orang yang kita sering kita sebut, berarti ada hubungan kedekatan yang kuat kita antara kita dengan orang itu. Semakin orang itu sering kita sebut, maka kedekatan batin kita, hubungan jiwa kita dengan orang itu semakin kuat. Demikian pula dengan Rasulullah. Fatakunu manajiduhum fil akhirah minhu bihasbi tafawutihim bidzalik. Maka kelak di akhirat kedudukan mereka orang-orang yang bersolawat kepada beliau disesuaikan, berbeda-beda. Yang paling banyak dia yang paling dekat dengan Rasulullah. Terus yang lebih dekat lagi, di bawahnya, terus. Mudah-mudahan kita ada di antara kumpulan yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahul Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban an Ibnu Mas'ud biasan sahih. Jadi hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban. Jelas hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari itu menunjukkan hadis yang sahih. Kemudian Mu'allif melanjutkan, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya muhafatun. Jadi salawat kalian kepadaku itu jadi penghapus kesalahan. Jadi penghapus kesalahan. Kita bersolawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, dengan redaksi yang mana saja. Idhabu lidunubikum kama yamhukul ma'un nar. Selawat kalian kepadaku itu yang menghilangkan dosa kalian sebagaimana air meredam atau mematikan api. Demikian juga sholawat. Nah, dosa kita nih lebur, hapus dengan sholawat.
Kama qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an berkata, amma haddunu lidunubi minal ma'i lisawadil law. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina maratan. Ini lebih spesifik, lebih jelas. Barang siapa orang yang bersolawat 40 kali hari Jumat kepadaku, enggak banyak, 40 kali hari Jumat, setiap hari Jumat, ma'allahu dzunubah kullaha, maka Allah hapus dosa-dosanya, kullaha, dikasih adawat taukid kul, biar lebih jelas, biar lebih kuat, barangkali ada yang ragu. Ini benar semuanya nih, kulluha, iya semuanya, nggak ada yang tersisa. Dihapus dosa-dosanya 40, nggak banyak. Bisa jadi kalau udah biasa mah paling 2-3 menit. Wa an Abdul Aziz an Anas bin Malik, dan diterima dari Sayyidina Abdul Aziz dari Anas bin Malik, beliau Anas bin Malik berkata, kuntu waqifan baina yadi Rasulillah, aku pernah diam di hadapannya Rasulullah, kata Anas bin Malik. Ya, Sayyidina Anas bin Malik ini berkhidmat kepada Rasul selama 11 tahun, menyertai Rasul. Ya, kata beliau, aku pernah diam duduk di depannya Rasulullah. Faqala, lalu beliau berkata, man shalla alayya fi kulli jum'atin samanina marah. Barang siapa orang yang bersolawat kepadaku setiap hari Jumat 80 kali, kalau tadi 40, ini 80. Ghafarallahu ta'ala lahu dunuba samanina sana, maka Allah ampuni dosa-dosanya samanina sana, 80 tahun. Masya Allah. Kalau umur kita 60 masih ada sisa nanti untuk kekhususan, tambah lagi keistimewaan kita. Qultu, lalu kata beliau Sayyidina Anas bin Malik, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana sholawat kepada engkau itu seperti apa? Qala, beliau berkata, Allahumma sholli ala Muhammad abdi wa rasulika an-nabiyyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad abdi wa rasulika an-nabiyyil ummi. Ini redaksinya yang langsung beliau. Berarti ini salawat yang masyhur, yang warid dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka hormat kepada perkataan beliau sesuai redaksi, jangan dirubah. Contoh, Allahumma sholli ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi hati kita mengucapkan
Sayyidina Muhammad. Begitu. Teksnya dohir biar Allahumma sholli ala Muhammad, tapi kan hati kita Sayyidina Muhammad. Karena hadis itu nggak boleh dirubah, nggak boleh ditahan, kekurahan. Nah, kalau dari Sayyidi Abdul Qadir Jilani demikian yang disampaikan oleh Sayyidi ketika disebut Tuhan saya berarti Syekh Abdul Qadir Jilani. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamin du'ain illa bainahu wa bainas sama hijabun." Tidaklah setiap duha melainkan antara duha itu dan langit terdapat hijab. Di antara duha itu ada sekat. Duha itu tidak langsung bisa tembus hadirat Allah. Hatta yusolli alaiya, hingga dibaca sholawat kepada. Berarti doa yang tidak diiringi dengan sholawat maka doanya mahjub. Mahjub itu apa? Terhalang. Terhalang itu apa? Ya tidak tembus, mentok kayak layang-layang nanti. Cuma muter doang di atas, dia nggak naik-naik. Itu doa yang tanpa disertai sholawat seperti itu. Rida suliya alaiya, jika dibaca sholawat kepadaku, in harapat dari hijab warubi Tuhan, maka hijab tersebut terbakar dan doa diangkat sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa illam yusalla alaihi lam yustajab doa. Dan jika tidak dibacakan sholawat kepada beliau maka doa tidak diijabah. Terhadap doa itu dimulai dengan sholawat, ditutup dengan sholawat. Ada doa seperti itu. Sebelum sholawat, bismillah, alhamdulillah. Jadi ada doa itu dimulai dengan hamdalah dan sholawat dan ditutup dengan sholawat hamdalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah." Orang yang bersolawat kepadaku dalam sehari 100 kali. Sehari 100 kali kita bersolawat. Qadallahu lahu mi'ata hajati, maka 100 hajat, keperluan, kebutuhan Allah penuhi. Asal rutin 100 per hari. Kata beberapa pesugi enggak sampai setahun hajat-hajat besar tidak terpenuhi. Asal tiap hari ini hajat besar, hajat kecil enggak sampai, ini hajat besar. Sab'ina min ahli akhirati wa salasina min ahli dunia. Yang 70 untuk urusan akhirat, yang 30 untuk urusan dunia. Jadi 70 urusan akhirat nanti, sedangkan yang 30 untuk urusan dunia. 100 per hari namanya serutin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alaihi salatan wahidah." Barang siapa orang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi wa malaikatu isrina marah, maka Allah dan malaikatnya bersolawat kepada dia 20 kali.
sholawat dari kita dibalas 20 dari Allah dan malaikat. Dan sholawat dari Allah ini kalau digambarkan ditimbang dengan kebaikan kita seumur hidup dan kondisi dunia yang lain seumur hidup, yang satu itu dari Allah itu tidak akan mampu mengimbangi apa terimbangi oleh amal kita yang seumur hidup dan dunia serta isi-isinya. Asal sholawat kitanya ini, jadi kuncinya sholawatnya kita diterima nggak, tercatat nggak sholawat yang sampai kepada Rasulullah yang diterima menjadi amal saleh. Makanya semakin banyak kita bersholawat, semakin besar kemungkinan tuh ada yang tembus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga balasannya 20 sholawat dari Allah dan malaikat. Sholawat dari Allah itu satu saja kalau ditimbang dengan amal kita dari seisi dunia itu tidak akan sebanyak masih besar sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yamut hatta yubashshiru bil jannah, dan jika dia meninggal dia tidak akan menutup mata dan nyawanya tidak akan keluar dari jasadnya selama sebelum diperlihatkan dulu tempat dia di surga. Jadi ahli sholawat itu meninggal senyum dia, senyum, cerah wajahnya. Kenapa? Senang melihat calon tempatnya di surga, senang. Wa an Abdillah bin Amr bin Al-As qala, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berkata, man shalla alayya, man shalla ala Nabi sallallahu alaihi wa malaikatu sab'ina sholat. Ini dari Sayyidina Amr, Abdullah bin Amr, orang yang bersolawat kepada Nabi satu kali, maka Allah dan malaikatnya bersolawat kepada dia 70 kali. Kalau tadi 20 kali. Hadis baginda Nabi yang mengatakan, kalau ini berarti perkataan sahabat Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Falyukil min dalik awal yusir, kurang atau lebih banyak. Lalu Imam Ahmad di Sanad Hasan, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanad hasan. Kemudian diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ja'ani Jibril alaihissalam, kata beliau, malaikat Jibril pernah datang kepadaku, datang menemuiku. Qala li, dan dia berkata kepadaku, kata Rasulullah, ya Rasulullah, la yusalli alaika ahadun illa wa yusalli alaihi sab'una alfan minal malaikah. Tidaklah ada orang yang bersolawat kepada engkau seseorang yang bersolawat kepada engkau melainkan malaikat membaca solawat 70.000 kepada dia. Jadi orang yang bersolawat kepada Nabi itu dibacain solawat sama malaikat 70. Salawat dari para malaikat ini satu bentuk permohonan rahmat
dimintain rahmat oleh para malaikat 70.000 rahmat. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam ada diriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya shalat alaihi malaikat." Barang siapa orang bersolawat kepadaku, maka para malaikat bersolawat kepada dia. Wa man shalla alaihi malaikat sallallahu alaihi. Dan orang yang dibacain salawat oleh para malaikat, Allah bersalawat kepada dia. Waman sallallahu alaihi lam yabqa syai'un bisama fil ardi la shalla alaihi. Dan orang yang mendapat salawat dari Allah, maka di dunia, di langit dan bumi tidak ada yang tersisa, semua bersalawat kepada dia. Jadi orang yang mendapat salawat dari Allah itu dibacain salawat oleh dunia dan isi-isinya, enggak terkecuali kerikil, enggak terkecuali ilalang, enggak terkecuali lelumputan. Kalau kata istilah Sunda kajotan meminta kehormatan dia. Enggak ada yang tinggal dedaunan. Kalau di satu pohon dedaunan itu ada 400 daun misalkan, semua terima 400 salawat kepada dia. Kalau satu pohon, kalau 2 pohon, kalau 3 pohon, belum batangnya, belum kerikil, belum hewan laut, belum hewan darat, belum hewan yang terbang, semua tak ketinggalan bersalawat kepada orang yang mendapat salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kali. Maka tadi kalau ditimbang, nggak bisa mengumpuli dunia dari sisi, harta amalnya seumur hidup nggak bisa. Saking besar-besarnya keutamaan salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Imam Ibnu Athaillah sekarang dari mengarang kita salawat amalku yang diterima seumur hidup, amal seumur hidup yang diterima dengan salawat dariku yang diterima, maka aku lebih memilih salawat yang satu kali dariku yang diterima. Cuma ini nama yang kan seumur hidup. Ini ulama ngomong nggak sembarangan. Ini begini. Nah, salawat yang diterima itu tembus kepada Allah. Kemudian Allah bersalawat kepada dia. Dan satu kali salawat dari Allah, semua komisi dunia tak ada ketinggalan bersalawat kepada orang tersebut. Dia apa? Dimohon ampunan, dimohon rahmat oleh isi dunia. Qala ba'du sufia. Kemudian kata mu'alif, beliau menyampaikan perkataan sebagian sufi. Sufi ini level tingkatan orang yang mutasawwif, yang sudah sampai. Jadi sebelum sampai ke sufi itu ada mutasawwif, sebelum mutasawwif itu ada salik. Sebelum orang salik ini ada murid. Jadi seseorang bisa disebut sufi ketika dia sudah melewati tahap murid, salik, mutasawwif, baru dia bisa disebut sufi. Jadi bukan yang asal pakai, enggak.
Ada riado yang harus dia tempuh, yang harus dia jalani, riado dohi, riado bati, dan penempaan jiwa lain-lainnya. Ini yang ngomong sufi, artinya yang sudah sampai. Ya. Karena li jalur musrifun ala nafsi. Nah, kata beliau Mbak Sufyan, kata dia, aku punya tetangga. Nah, tetangga itu udah benar-benar keterlaluan, kurang ajar. Ya. La yafiqu yawma min amsi min ta'amuki bisyaqah. Dia sampai nggak sadar, nggak tahu siang, nggak tahu sore, saking larut dengan mabuk-mabukannya. Udah nggak waktu dia, nggak tahu pagi, nggak tahu malam, tapi hanyut dalam kebiasaan yang mabuk. Waktu itu malah aku pernah ngomongin dia, ngasih nasihat ke dia. Sudah waktunya berhenti, nggak ada manfaat, nggak ada kasihan ibadah, kasihan diri. Aku pernah nasihatin dia. Ya berapa dulu? Kalau yang bilang, cuma dia nggak terima. Ngapain sih ngurusin juga? Ngurusin aja, urusan dulu. Nggak usah sok-sokan ngurusin gua. Dia malah jawab begitu. Saya mulai kasih nasihat ke dia. Dia juga begitu. Wa qra'atu wa amartu bi taubat. Falam yaqan. Bahkan saya juga pernah ngajuin dia supaya tobat. Falam yaqan. Enggak diterima, enggak mau, enggak dijalanin, dia enggak mau tobat. Malah terus begitu. Falamma mata itu gimana? Sehingga sampai dia tiba ajalnya, kemudian dia meninggal, kemudian dia dikubur, aku bermimpi. Kata siapa? Batu Sufyan. Bukan kita yang mimpi Batu Sufyan. Sebagian sufi artinya salah satu, entah satu orang atau dua orang yang sudah sampai kepada level sufi. Bukan mutasawwif, baru mau masuk dalam fase sufi, menempuh sufi, masih dalam perjalanan. Kalau mutasawwif masih dalam proses, masih kuliah ibaratnya, baru menyusun skripsi, belum sidang. Kalau sufi udah sidang, udah resmi, udah ketuk palu. Ini yang sudah ketuk palu yang ngomong, orang yang sudah sampai derajat sufi. Omongannya murni bersih, nggak ada tujuan apa-apa, sidik, nggak ada kepentingan apa-apa, nggak pernah dianuin enggak. Dan takut dengan dosa, takut dengan dusta. Aku mimpiin dia, kata Nabi Sufyan, bahwa fi apa imamu, ternyata dia ada di derajat kedudukan yang paling tinggi. Dalam mimpi itu alaihi hullatun khadra, dia memakai perhiasan yang hijau min khulalil jannah, dari berbagai macam perhiasan di surga. Libasul ijaz wal ikram, yaitu pakaian kehormatan, pakaian keagungan, kemuliaan. Fakultulah, nah aku pun ngomong ke dia, kata Sufi ini, bima
ayat hadhihi martabatin azimah. Dengan apa kamu bisa mendapatkan kedudukan besar ini? Bisa mendapatkan kedudukan agung ini? Kok bisa kamu seperti ini padahal setahu aku kamu ini tukang mabok? Tapi sekarang kok kamu bisa seperti ini? Ini bagaimana caranya nih? Kamu bisa seperti ini? Kalau amalan-amalan apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa di posisi ini, di kedudukan ini? Qala, lalu dia menjawab, hadartu yawman nabi fikr. Suatu hari aku tak sengaja, aku hadir di majlis zikir. Aku datang ke temanku ini mau hadir di majlis, ya aku ikut. Nggak sengaja hadir, cuma karena malu sama teman-teman hadir, masa aku enggak. Akhirnya ikutlah aku hadir di majlis zikir itu. Fasami'atul a'lima yaqul, dan di majlis zikir itu ada orang alim yang berbicara, yang berkata, man shalla alaihi ala nabi wa rafa'a sauta wajabat lahul jannah. Barang siapa orang bersolawat kepada Nabi dan dia tinggikan suaranya, maka wajib surga bagi dia. Aku dengar orang alim itu ngomong seperti itu. Aku dengar ustaznya ngomong seperti itu. Kemudian membekas di dalam hatiku. Cuma rafa'al alim sautah bi salatil nabi wa rafa'tu sauti. Kemudian si alim ini mencontohkan bersalawat kepada Nabi dengan suara yang tinggi, dan aku pun ikut mengikuti suara sang alim itu, suara ustaz itu. Wa rafa'al qaum aswatahum, dan orang-orang lain yang hadir di majlis itu pun sama bersalawat kepada Nabi. Faghfira lana jami'an fi dzalika al-yaum, maka diampuni dosa-dosaku semuanya di hari itu. Bahkan nasibi minal maghfirah wal rahman anjaga alayya bihadhihi ni'mah, maka bagianku pun sama mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah dengan kedermawanan yang Allah kepadaku dengan nikmat ini. Ya, orang tersebut diselamatkan dari dosa-dosa maksiatnya itu karena salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita juga termasuk ahli salawat, kita termasuk salawat yang diterima dan sampai kepada hadirat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa disampaikan, karena babnya sudah tuntas, usulan kita cukupkan dulu. Insya Allah pada kesempatan yang lain bulan depan kita lanjutkan kembali dalam bab yang kelima. Mudah-mudahan kita diberikan karunia banyak umur yang bahagia, waktunya kita bisa kumpul kembali bersama dengan Bapak Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Thank you.